Menimbang bahwa bukti P14 dan bukti P22 membuktikan bahwa untuk mendapatkan kertas suara guna melakukan pencoblosan atau pemilihan calon ketua umum IPA dan calon majelis kehormatan pusat IPA peserta wajib melakukan registrasi dengan scan berkode atau ID card peserta. Menimbang bahwa dalam proses pendaftaran registrasi peserta kongres 7 IPA tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, terjadi kekacauan disebabkan alat scan berkode yang kurang memadai dan tidak berfungsi dibandingkan dengan jumlah peserta yang ribuan orang, sehingga menimbulkan antrian panjang dan berdesak-desakan yang mengakibatkan beberapa peserta kelelahan dan pingsan di bukti P20. Hal tersebut didukung dari keterangan saksi-saksi para penggugat yang menerangkan bahwa permasalahan pada kongres 7 IPA terjadi karena hanya ada 2 alat berkode untuk pendaftaran registrasi peserta, sehingga alat berkode mengalami kerusakan tidak mampu mengatasi membudaknya peserta kongres hingga pada saat peserta bersisakan mengalami kelelahan dan ada yang jatuh pingsan. Menimbang bahwa dalam pertahannya tingkat 7, tingkat 8 dan 10 menyatakan dalam bantahnya, menimbang bahwa dalam bantahnya tingkat 7, tingkat 8, tingkat 10 menyatakan bahwa dalam kegiatan para penggugat banyak ditujukan kepada panitia dan yang bisa memberikan jawaban terhadap hal tersebut adalah tergugat 3 dan 4 sebagai ketua panitia pengarah dan panitia pelaksana kongres. Dan dari hasil pemilihan tersebut tergugat 10 pun juga merasa dirugikan karena sudah terpilih tetapi harus digugat karena tidak puasa terhadap hasil pemilihan kongres ketua umum IPA yang diadakan di Makassar. Menimbang bahwa sebaliknya dari transaksi dari tingkat 7, tingkat 8, dan 10 menerangkan dalam pengambilan suara secara suara terjadi antrian dan juga desak-desakan, tapi hal tersebut tidak menjadi suatu adanya kecurangan dan hal tersebut biasa dalam suatu pemilihan kongres dengan anggota yang cukup banyak dalam ruangan yang tidak cukup luas untuk menampung banyak anggota. Menimbang berdasarkan dari peserta bantahan tingkat 7, 8, 10 transaksi para penggugat tingkat 7, 8, dan 10 majelis hakim berpendapat meskipun kemudian fakta tersebut di atas tampak seakan-akan adanya persoalan teknis, namun jika didalami secara lebih cermat sesungguhnya hal tersebut berkaitan langsung dengan pemilihan calon ketua umum IPA dan majelis kehormatan pusat MKP yang cukup mendasar karena jawabannya akan bermuara pada titik yang sama dari kualitas proses dan kongres dan legitimasi hasil kongres yang dilayangkan oleh proses itu. Menimbang bukti P15.1, P15.2 berupa foto dan video menunjukkan adanya kertas suara yang sudah berbeda pada saat peserta melakukan antrian. Hal tersebut menunjukkan tidak pentingnya pemberian kertas suara kepada calon pemilih. Menimbang dari keterangan saksi antara Isahari SHKM menerangkan bahwa saksi mengenal bukti P15.2 berupa video pada saat menanti untuk mendapatkan surat suara dan berdasarkan aturan tidak ada surat suara yang beredar kecuali surat suara yang ada di meja panitia. Pada bukti P15.2 tersebut menunjukkan adanya surat suara yang sudah beredar pada saat kedua sebelum masuk ke bilik ruang pemilihan. Menimbang dari keterangan saksi Alvin Wilson, Ibu Korea dan saksi Muhammad Al-Quran Isa yang masing-masing menerangkan bahwa saksi mengenal bukti P15.1 dan bukti P15.2 di mana pada saat itu saksi ada sedang di atas studio. Menimbang surat dari surat bukti P15.1, P15.2 dihubungkan dengan keterangan saksi Madra Isa Alvin Wilson, Ibu Korea dan saksi Muhammad Al-Quran Isa
peserta mudah mendapatkan kertas suara lebih dari satu di P16, di P71 dan P72. Seharusnya kertas suara tersebut didapatkan di tempat yang telah ditentukan sebagaimana mestinya. Hal tersebut didukung dari keterangan saksi Irwan Pamara Sirait Desa, saksi Muhammad Yus, saksi Nadra Ishari Desa KM, saksi Lisa Nuryawati Solisa Desa SPC, yang menyatakan bahwa ada peserta kongres yang mendapatkan lebih dari satu surat suara di luar ruangan pemilihan. Kemudian atas kejadian tersebut dilaporkan kepada presidium, akan tetapi acara tetap dilanjutkan. Menimbang bahwa ternyata di dalam kongres ditemukan juga beberapa kartu peserta kongres, di mana anggota luar biasa, di mana peserta anggota luar biasa yang mengikuti kongres tersebut yaitu Putu Ayu Mas Rate IP 182, Ida Bagus Budi Surya Arta Yoga Desa SKM IP 183, Ketut Desi Arintan Desa SKM IP 184, Subhan Wali Satria IP 185, dan Gede Kurnia Utara Musuh IP 186, sehingga akibat dari terverifikasi dalam prestasi ulang menyebabkan anggota luar biasa untuk melakukan pemilihan calon ketua umum pengurus pusat dan majelis kehormatan pusat atau MKP. Menimbang bahwa diketahui pula terdapat data kelola peserta atas nama Yondi Desa yang tidak menyimpan tanda anggota KTA, tercatat 2 kali nama model, email dan foto ini yang berbeda, bukti P19. Hal tersebut menunjukkan data duplikasi dan dimanipulasi untuk menjadi peserta kongres 7 lipat di Makassar. Menimbang bahwa dari rangkaian surat bukti yang dijatuhkan pada tunggal berupa P1412, P16, P1712, P1812, 3, 4, 5, dan 6 dihubungkan dengan keterangan saksi para penggugat. Dengan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa adanya suatu pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan calon ketua umum pengurus pusat IPAD dan majelis kehormatan pusat MKP terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kongres 7 IPAD tersebut telah dilakukan kepada presidium sidang pengurus pusat IPAD selaku penanggung jawab Badan Negara